Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini kita bertemu lagi dengan saya, Bu Bilkis, di mata pelajaran IPA. Di pertemuan sebelumnya, kita mempelajari tentang gerak pada manusia. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini, kita mempelajari tentang apa, ayo? Tentang gaya dan hukum Newton pada benda. Yang kemarin itu tentang manusia, ya sekarang tentang benda. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar untuk materi kali ini. Oke. Kompetensi dasar untuk materi kali ini yaitu 3.2, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. 4.2 yaitu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke. Sebelum Ibu memulai materinya, di sini Ibu akan memberikan motivasi pada kalian, yaitu Muhammad Ali pernah mengatakan bahwa kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, maka impianmu itu tidak cukup besar untuk dirimu. Jadi, agar kamu takut akan impianmu tidak tercapai, jadi kalian harus memiliki impian yang besar agar kalian mempunyai rasa takut. Oh iya, takut aku nggak bisa untuk ini itu gitu. Oke, jadi kalian harus mempunyai impian yang besar. Oke. Di sini Ibu akan memberikan penjelasan tentang gaya dan hukum Newton. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang gaya, hukum Newton kedua, hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, hukum Newton ketiga. Maaf, Ibu sedikit pusing jadinya. Oke, di sini yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang gaya. Apa sih gaya itu? Ada yang tahu nggak gaya itu apa? Masih belum ada yang tahu ya gaya itu apa. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Gaya selalu memiliki beberapa arah. Saat mendorong daun pintu, arah gayanya akan searah dengan arah dorongan. Sedangkan ketika kita menarik pintu, maka arah pintu akan searah dengan arah tarikan. Jika gaya yang diberikan pada daun pintu cukup kuat, maka pintu akan bergerak searah dengan gaya yang diberikan atau gaya yang bekerja pada daun pintu tersebut. Adapun gaya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gaya langsung, artinya semua yang memberi gaya berhubungan langsung dengan yang dikenai gaya, seperti mendorong pintu. Nah, itu gaya langsung. Selain ada gaya langsung, adapun gaya tak langsung. Gaya yang tak langsung merupakan gaya yang bekerja di antara dua benda, tetapi kedua benda itu tidak bersentuhan. Sebuah benda yang dikenai gaya akan mengalami perubahan seperti perubahan bentuk, misalnya pada balon. Apabila kita meniup balon, kan terus kita tekan-tekan balonnya kan akan berubah bentuk gitu. Kalau nggak gitu plastisin. Nah, kita main plastisin yang awalnya bentuknya kotak, terus kita tekan-tekan, nah bisa kita bulatkan jadi bentuk lingkaran atau bentuk bola gitu lah. Itu merupakan perubahan bentuk pada benda itu yang disebabkan oleh gaya. Gitu. Ini juga dapat menyebabkan perubahan kecepatan seperti Doni bermain sepeda ongkel. Oke. Awalnya dia mainnya pelan, tapi lama-lama dia cepat. Nah, dari situ kan dari awal cuma pelan gitu, gara-gara Doni memberi gaya pada sepeda tersebut, maka sepeda itu memiliki gaya lebih cepat gitu. Yang awalnya cuma gitu, jadi cepat gitu.
Perubahan lainnya yaitu gaya dapat merubah arah gerak. Nah, Doni tadi kan main sepeda ontel ya. Terus tiba-tiba dia ingin belok ke kanan. Nah, dia harus memberikan gaya ke arah kanan agar dia bisa berbelok ke arah kanan gitu. Gaya juga bisa merubah kecepatan tadi. Gaya juga bisa memberhentikan gitu. Tadi kan Doni gerak terus sudah ontel terus tiba-tiba direm sama Doni, dia bisa berhenti gitu. Jadi gaya dapat mengalami perubahan, yaitu perubahan bentuk, perubahan kecepatan, dan perubahan arah gerak gitu. Oke. Adapun beberapa jenis gaya ada 5. Yang pertama yaitu gaya berat, yang kedua gaya normal, yang ketiga gaya gesek, yang keempat gaya sentripetal, dan yang terakhir gaya tegang tali. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang gaya tersebut agar kalian paham apa itu gaya. Oke? Di sini gaya berat. Isaac Newton merupakan ilmuwan termasyhur. Ia dilahirkan di Inggris tahun 350 tahun yang lalu. Oke. Gaya berat merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Arah gaya berat selalu tegak lurus ke bawah dimanapun posisi benda diletakkan, baik di bidang miring, vertikal maupun horizontal. Nah, di sini Isaac Newton berhipotesis bahwa ada gaya yang membuat semua benda bergerak menuju yang lain. Gaya ini disebut dengan gaya gravitasi. Lah, tadi Ibu menjelaskan tentang gaya berat. Gaya berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Semua benda pada alam ini tertarik dengan satu dengan yang lainnya. Ide ini sekarang diketahui sebagai hukum gravitasi Newton. Gravitasi adalah gaya tarik antara semua benda yang berada di alam. Di bumi, semua benda jatuh ke arah pusat massa bumi. Nah, tadi kan gaya berat merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Jadi gravitasi itu gaya tarik. Nah, jadi gaya berat ini merupakan gaya tarik antara sebuah benda yang bekerja pada suatu benda yang ada di alam. Gitu. Gaya berat juga memiliki persamaan, yaitu W sama dengan M kali G. W di sini diketahui yaitu dengan berat benda dengan satuan Newton, dan M dengan massa benda dengan satuan kilogram. G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan MSU kuadrat. Nah, di sini ada benda diletakkan di vertikal atau horizontal ya ini ya. Kalau ini di bidang miring, ini di bawah gitu. Oke, selanjutnya gaya normal. Gaya normal, gaya menahan buku agar tidak jatuh adalah gaya tekan meja pada buku. Gaya ini karena permukaan buku bersentuhan dengan permukaan meja dan sering disebut dengan gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Jadi, gaya normal selalu tegak lurus dengan arah bidang sentuhnya. Jika bidang sentuh antara dua atau dua benda tersebut horizontal, maka gaya normalnya adalah vertikal. Jika bidang sentuhnya vertikal, maka arah gaya normalnya adalah horizontal. Apabila bidang sentuhnya miring, maka gaya normalnya juga akan miring. Gitu. Nah, di sini ada gambarnya. Gaya normal yang bekerja pada sebuah balok. Nah, jika N lebih besar daripada 0, maka benda akan menekan bidang tempat benda. Sedangkan jika N sama dengan 0, benda meninggalkan lintasan. Kalau N sama dengan 0 itu seperti di bidang miring. Oke. Yang ketiga yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan.
arah gaya gesek berlawan dengan arah dengan kecenderungan arah gerak benda. Untuk benda yang bergerak di udara, gaya geseknya bergantung pada luas permukaan benda yang bersentuhan dengan udara. Makin besar luas bidang sentuh, maka makin besar juga gaya gesek udara pada benda tersebut. Sedangkan untuk benda padat yang bergerak di atas benda padat, gaya geseknya tidak bergantung luas bidang sentuhnya. Gaya gesek bisa dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Oke, selanjutnya gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini bergerak melingkar berfungsi untuk merubah arah gerak benda. Gaya sentripetal ini tidak mengubah besarnya kelajuan benda. Setiap benda yang mengalami gerak melingkar pasti memerlukan gaya sentripetal. Misalnya planet-planet yang mengitari matahari, bulan yang mengitari bumi, elektron yang mengorbit inti atom, dan batu yang diikat dengan tali lalu diputar-putar. Itu merupakan contoh gaya sentripetal. Dan yang terakhir yaitu gaya tegang tali. Nah, pada gaya tegang tali ini merupakan gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Jika tali dianggap ringan, maka gaya tegang tali pada kedua ujung tali akan dianggap sama besarnya. Pada gambar ini, gaya tegang tali yang bekerja pada sistem semua sama besar. T sama dengan T1 atau T1 ini sama dengan T2 ini. Jadi sama-sama besarnya nilainya gitu. Oke, untuk materi gaya ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan berganti ke materi tentang hukum Newton. Tadi hukum Newton ada berapa ya? Ibu lupa nih. Ada hukum Newton. Nah, yang pertama ada hukum Newton kedua dan hukum Newton ketiga. Oke, hukum Newton. Di sini ada yang tahu nggak hukum Newton itu apa? Ada 3 hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton erat hubungannya dengan pernyataan Galileo pada tahun 1642 tentang inersia. Galileo menyatakan bila pengaruh luar dari suatu benda benar-benar dihilangkan, maka suatu benda itu akan tetap diam apabila mulanya diam, dan akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan bila pada mulanya bergerak dengan kecepatan konstan. Ada hukum Newton ini, ada gambar ini. Nah, ada bola yang didorong tiba-tiba diam. Ini ada hukum Newton 2, yaitu ada mobil yang didorong oleh manusia, oleh orang. Ada hukum Newton 3 tentang pistol. Apa ya hubungannya? Oke, kita akan kupas. Pada hukum Newton pertama ini tentang gerak sering pula disebut dengan hukum kelembaman. Hukum kelembaman ini merupakan sifat dasar dari sebuah benda, yaitu benda akan mempertahankan keadaannya. Hukum pertama Newton ini tentang gerak maaf, ini ada sedikit kesalahan. Hukum Newton ini disebut juga hukum inersia atau hukum kelembaman benda. Kelembaman benda atau inersia ini dapat diartikan sebagai sifat suatu benda untuk mempertahankan keadaannya. Benda yang semula diam akan cenderung tetap diam. Demikian juga sebaliknya, benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Contohnya pada saat di atas kendaraan bergerak kemudian direm secara mendadak, maka tubuh penumpang akan terdorong ke depan dan menunjukkan kecenderungannya untuk bergerak. Hukum Newton pertama ini berbunyi yaitu jika resultan gaya yang bergerak pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum Newton 2. Nah, sekarang hukum Newton 2. Ketika gaya yang tidak seimbang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami perubahan kecepatan. Jika benda itu diam, maka gaya dapat menyebabkan benda itu bergerak. Jika benda dalam keadaan bergerak, maka gaya akan menyebabkan benda mengalami perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan itu menghasilkan percepatan.
Oke, perubahan kecepatan akan menghasilkan percepatan. Hukum Newton pun menunjukkan perbandingan antara gaya dengan massa benda. Dan hukum Newton pun berbunyi, jika satu atau lebih gaya bekerja pada benda, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Oke. Jika berbanding lurus, searah dengan resultan gaya. Jika berbanding terbalik, dengan massa benda. Jika semakin besar massa benda, suatu benda, maka semakin besar pula gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut. Nah, tadi pada gambar pertama, itu ada seorang laki-laki mendorong mobil. Gitu. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar gaya yang diperlukan. Nah, tadi ada cuma satu, jadi nggak mungkin juga untuk mobilnya bisa bergerak. Jadi, membutuhkan banyak gaya agar mobil itu bisa bergerak. Gitu. Pada hukum Newton 2 ini dapat dituliskan bentuk persamaan, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F yaitu resultan gaya dengan satuan Newton, dan M dengan massa benda dengan satuan kilogram, dan A yaitu percepatan benda dengan satuan ms kuadrat. Ini persamaannya, jangan sampai lupa ya. Dan yang terakhir yaitu hukum Newton 3. Jika kita mendorong tembok, maka tembok akan mendorong kita dengan gaya yang sama besar dengan gaya dorong kita. Adapun beberapa kondisi yang menunjukkan gaya hukum Newton 3, yaitu gaya gravitasi bumi, sebuah balok yang diletakkan di atas lantai, dan balok pada bidang miring. Hukum Newton 3 pun berbunyi seperti ini. Jika suatu gaya diberikan pada suatu benda atau aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar berlawanan dengan gaya yang diberikan. Maksudnya, F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, jika suatu benda aksi memberikan gaya atau diberikan gaya pada benda tersebut, maka benda tersebut juga memberikan gaya namun berlawanan. Nah, di sini makanya kenapa kok rumusnya F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah, sekian penjelasan materi yang Ibu berikan tentang gaya. Tadi gaya ada berapa ya? Ibu lupa. Ada beberapa macam ya. Nah, tuh Dinda menjawab ada 5. Ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, gaya sentripetal, dan gaya tegang tali. Nah, gitu. Untuk hukum Newton tadi ada berapa ya? Ada 3. Ada hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Nah, setelah Ibu memberikan materi ini, nanti Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Nanti Ibu bagi di GCR. Oke. Ibu beri waktu berapa lama ya? Besok pagi. Besok pagi harus sudah dikumpulkan. Oke? Bisa? Harus bisa dong. Harus disiplin, harus tepat waktu. Oke? Oke. Untuk mata pelajaran kali ini sekian ya, mungkin ya. Mungkin kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke Google Classroom, langsung ditanyakan ke Ibu, nanti Ibu langsung jawab. Oke? Oke, nanti materinya Ibu bakal share di grup Google Classroom. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.